Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Syifaul Qulub karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pembahasan kita pada malam ini masih melanjutkan ya bab sebelumnya, yaitu di antara sarana untuk menjaga hati, kebersihan hati orang lain ya. Kemarin kita sudah membahas, kalau tidak keliru ada 3 contoh yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan menuntaskan bab ini. Jadi di antara cara untuk menjaga hati orang lain adalah ya qala al-muallif rahimahullah tarku al-mubalaghah fi tsana' 'alal ashkhas fi wujuhihim. Ya, yaitu meninggalkan pujian yang berlebih-lebihan kepada orang di depan wajahnya, di hadapannya. Nah, jadi tidak boleh kita memuji seseorang di hadapan wajahnya secara berlebihan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hati orang tersebut jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai ujub. Karena sangat mungkin ketika kita memuji seseorang di hadapan wajahnya muncul sifat ujub. Nah, ini ngotori hatinya. Kita harus jaga. Apa? Ya, sami kalau langsung ke orangnya itu juga sebaiknya dihindari. Atau mungkin di grup gitu ya. Kita memuji salah satu anggota grup karena ada dia di situ. Nah, itu termasuk di zaman sekarang seperti caranya gitu ya. Itu termasuk fi wajhihi ya au fi wujuhihim. Itu sebaiknya ditinggalkan gitu. Karena tadi akan ngotori hati seseorang yang kita puji itu. Ada beberapa dalil disebutkan. Yang pertama hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qal asna rajulun ala rajulin indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang memuji orang lain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kemudian apa kata Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wailak qata'ta unuqa sahibik qata'ta unuqa sahibik qata'ta unuqa sahibik. Celakalah engkau telah memotong leher saudaramu. Engkau telah memotong leher temanmu. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Man kana minkum madihan akhahu", barang siapa di antara kalian yang memuji saudaranya, temannya, la muhalah, tidak bisa tidak gitu. Karena memang faktanya dia baik gitu. Ya pantas diapresiasi gitu. Maka falyakul, hendaklah dia mengucapkan kata Nabi, ahsibu fulanan wallahu hasibu. Nah, yang artinya saya kira, nah kalau bahasa kitanya, saya kira si fulan ini orangnya baik gitu. Ya, wallahu hasibuh, dan Allah lah yang lebih tahu. Nah, ini ucapan ya secara teknis Rasul
memberitahu gitu. Jadi kalau kita mau muji orang terpaksa. Saya kira, nah Pak Lukito ini orangnya Masya Allah baik sekali. Nah, tapi Allah tentu lebih tahu. Itu, ucapkan itu untuk ngerem kan. Kalau kita mutlakkan, wah Pak Singgi ini Masya Allah orangnya baik sekali Pak Singgi. Wah ini bahaya. Nah itu karena memang misalnya pantas diapresiasi, orangnya baik memang. Jadi kita memang ya mau tidak mau ingin memberikan apresiasi ya untuk memuji kebaikannya. Nah agar tadi tidak memotong leher orang yang kita puji, Nabi mengistilahkan kotok ta unuko sahibik. Artinya kamu bunuh dia. Membunuh dengan cara apa? Merusak hatinya. Membuat hati dia menjadi ujub. Nah, ujub itu kan membinasakan. Gitu. Nah, jadi agak panjang sebenarnya kalimatnya. Ahsibu fulanan wallahu hasibu wala uzakki 'alallahi ahadan. Gitu. Yang artinya saya kira ya si Fulan ini orang baik. Kita di depan teman-teman gitu ya. Kita ngobrol di depan teman-teman, lalu ada orang teman kita yang memang pantas dia diberikan apresiasi. Lalu kita katakan, ya saya kira si Fulan ini orang baik. Nah, itu misalnya saya bilang ke Pak Singgi, ya kan bapak-bapak betul kan, saya kira ini Pak Singgi orang baik, tapi tentu Allah lebih tahu. Nah kita ucapkan seperti itu, tapi tentu Allah lebih tahu. Dan wala uzakki 'alallahi ahadan, aku tidak mensucikan, menganggap suci seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalimat ini penting untuk ngerem tadi. Kan lain rasanya kalau coba bayangkan ya, ada orang muji kita secara mutlak. Pak Lukito ini pokoknya orangnya top markotop lah, hebat semua ya. Dengan saya kira Pak Lukito ya di depan Pak Lukito misalnya orangnya baik, tapi tentu Allah lebih tahu, dan saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Ta'ala. Rasanya lain nggak Pak Lukito? Beda kan? Wah, kalau ini wah berarti dia nggak muji-muji banget lah. Atau enggak sih sebenarnya introspeksi benar juga gitu, karena yang dia lihat, yang orang lihat tentang Pak Lukito saat Pak Lukito ada di depan dia aja kan, aslinya kan belum tahu. Nah makanya Allahu hasibu, Allah yang lebih tahu. Nah itu, nah ini sebenarnya tuntunan Nabi sangat rinci ya. Ketika kita memang mau tidak mau harus memuji seseorang, itulah kalimat yang sebaiknya kita ucapkan. Yang barangkali ini sudah banyak ditinggalkan gitu. Ditinggalkan karena ketidaktahuan, tidak tahu ilmunya, atau udah tahu cuman nggak diamalkan kan gitu. Nah, maka nanti Pak Singgi kalau mau muji siapapun, nah, jadi ada 3 kata tadi. Satu apa? Saya kira sepertinya Mas Nurholik baik sepertinya, tapi Allah lebih tahu. Dan saya tidak menganggap suci seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diucapkan. Kan tadi Rasul nyuruh tadi kan. Falyakul. Hendaklah dia mengucapkan, kan perintah ini dari Nabi SAW. Falyakul. Nah, ahsibu fulanan wallahu hasibu, kalau bahasa Arab gitu kan. Nah, wala uzaki 'alallahi ahadan. Di Indonesia kan jadi saya kira Pak Wikan nih orang baik, tapi Allah lebih tahu lah gitu. Dan ya kalau ingin persis seperti yang disampaikan oleh Nabi dengan bahasa Arab. Ya. Jadi gimana? Kalau di bahasa Arab berarti ahsibu Pak Singgi itu orang baik kan gitu.
wallahu hasibuh. Nah, mungkin pastinya akan nanya-nanya juga, opo kue maksudnya opo. Nah, wala uzaki 'alallahi ahad. Mungkin lebih elegan gitu ya diucapkan ya. Jadi bisa. Nah, poinnya kan kita ngikutin Nabi kan itu. Nah, soal yang kita puji dia paham atau enggak, biar dia tanya sama kita kan. Maksudmu apa tadi, ngomong apa? Ya, maksud saya tadi saya kira antum itu orang baik, tapi Allah tentu lebih tahu keadaan antum, dan saya tidak menganggap seorang pun suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi itu, ya ini tuntunan rinci dari Nabi SAW ketika kita mau tidak mau memberikan apresiasi, memuji seseorang, gitu. Kalau enggak jangan gitu. Kalau enggak begitu lebih baik tinggalin. Iya. Iya. Nanti dalam hadis yang lain, ya lempar. Jadi pernah suatu ketika Miqdad bin Amru bin Al-Aswad dan Abdullah bin Sukhair atau Abdullah bin Sakhbarah Al-Azdi Abi Ma'mar. Nah, kata mereka berdua, qama rajulun yusni ala amir minal umara. Ada seseorang berdiri, dia menyanjung salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang ada. Faja'ala Miqdad ya yahsi alaihi at-turab. Maka Miqdad segera melemparkan debu. Qal dan dia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhsiya fi wujuhi al-maddahin at-turab. Rasul menyuruh kita untuk melemparkan ya, atau untuk apa? Menaburkan ya, di wajah orang-orang yang suka memuji debu. Turab itu debu ya. Diartikan pasir boleh juga lah, nggak terlalu jauh ya. Adanya apalah. Tetapi makna turab itu debu ya. Soalnya kalau pasir nanti lebih susah daripada turab kan. Turab di mana aja ada. Kalau pasir masa harus ke tukang pasir dulu. Nah, jadi turab itu artinya debu tanah gitu. Nah, ini. Lalu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, berdasarkan hadis ini tadi ini juga untuk tindakan Miqdad ya, melempar atau menaburkan debu tadi ke wajah orang yang memuji-muji, itu sesungguhnya juga untuk menjaga hati sebenarnya. Menjaga hati siapa? Orang yang dipuji. Kamu nggak usah muji, apalagi kalau pujiannya penuh dengan kebohongan. Ada maunya, ada udang di balik tepung. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, ketika Rasul menjelaskan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Tahu nggak kalian? Mau nggak kalian aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Rasul ngomong sambil begini, sambil sandaran ini. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Lalu Rasul bilang, asyirku billah, uquq al-walidain. Ketika mau menjelaskan yang ketiga, Rasul duduk begini. Wa qaulu zur, kata Rasul. Wa qaulu zur. Apa qaulu zur? Perkataan dusta. Memuji orang tidak sesuai fakta, perkataan dusta apa bukan? Iya, dusta. Kenapa Nabi sampai, apakah ini menunjukkan bahwa perkataan dusta itu dosanya lebih besar daripada kesyirikan? Dosanya lebih besar daripada uquq al-walidain? Tidak. Sementara disebut yang ketiga. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa banyak orang, ini menurut penjelasan para ulama, menganggap remeh gitu. Berkata-kata bohong itu dianggap sesuatu yang remeh. Qaul zur atau syahadatuz zur ya, kesaksian palsu, bohong. Nah,
Maka sungguh sangat besar dosa orang yang memuji-muji seseorang dengan pujian dusta karena ada udang di balik batu itu. Terjadi nggak? Maksudnya ada nggak kita temukan di masyarakat orang suka muji karena dia punya kepentingan? Oh, penjilat. Banyak atau tidak? Banyak. Nah ini. Maka itu sebenarnya ngerusak ya. Para penjilat itu merusak, kasihan itu. Kita sebagai seorang mukmin, umatnya Rasul SAW harus jaga. Kalau kita ada di situ ya dilempar aja. Tapi bagaimana kalau kita yang dipuji? Berani nggak melempar orang yang muji kita dengan tanah gitu? Nggak berani kan? Nah, kenapa nggak berani? Padahal hadisnya jelas. Ya justru kita praktekkan biar dia paham. Lu kok saya muji antum malah antum lempar saya pakai debu piye ki. Nah, lalu kita terangkan kata Nabi ya qata ta'unu ko sahibak. Qata ta'unu ko sahibik. Nah, tapi memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Karena dalam kasus Miqdad ini tadi, Miqdad bin Amr al-Aswad yang ngelempar debu ke wajah orang yang muji itu kan bukan yang dipuji kan? Siapa tapi? Miqdad. Mungkin tadi pada umumnya kebanyakan kita itu lemah gitu. Maka hebat banget tuh kalau ada orang dipuji-puji melempar yang memuji dilempar debu gitu. Jago banget tuh. Hebat itu kalau ada gitu. Karena kasusnya ini yang lempar orang lain sahabat Nabi yang tahu ilmu. Memang secara harfiah menaburkan. Gitu. Ya. Ini tentu pakai adab ya. Tidak langsung debu satu kepalan gitu langsung blek gitu ya. Ya. Ringan dulu, ringan. Nah, ringan. Itu sebagai apa? Tahapan-tahapannya. Nah, baru nanti diterangkan. Tapi kalau nggak ada orang, kita cuma berdua, teman kita muji kita gitu. Kan tadi nampaknya berat gitu. Masa sih orang muji kita lempar kan gitu? Marahin juga, ya udah nggak apa-apa saya dipuji kok. Terlalu lemah kita kadang-kadang kan. Nah, maka kalau kita misalnya mendengar ya Pak Singgi muji-muji Pak Wikan. Yang bertindak kalau kita sudah ambil tanah lempar aja Pak Singgi itu wajahnya. Nah, insya Allah nggak marah karena beliau sudah tahu kan dalilnya udah tahu dalilnya. Ya. Nah itu, karena Rasulullah SAW beliau nggak suka gitu. Rasul pun nggak suka. Berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau. Maaf, dalam hadis yang lain ya, senada dengan hadis di atas tadi. Kalau tadi dari Abu Bakrah, hadis yang kedua ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin. Nabi mendengar seseorang memuji orang lain. Nah, wa yutrihi fi madhihi. Dan dia berlebihan gitu dalam memberikan pujian. Si A ke si B itu yutri fi madhihi. Faqala Nabi sallallahu Nabi sallallahu berkata, ahlaktum au qata'tum zuhra ar-rajul. Kalau tadi unuqa sahibik, kalau ini ahlaktum au qata'tum zuhra ar-rajul. Kamu sudah membinasakan atau mematahkan punggung seseorang. Nah, hadis sahih akhrajahu al-Bukhari. Gitu. Nah. Kenapa demikian? Wa dzalika wallahu a'lam. Dan hal demikian itu Allah tentu lebih tahu, li'annal mubalaghah fis sana' wal itra' wal madah qad tawarrasa al-ujba wal kibar fi nafsi al-mamduh. Karena berlebih-lebihan dalam menyanjung, dalam memuji itu bisa mewariskan ujub, sifat
ujub, sifat sombong pada jiwa orang yang dipuji, fi nafsil mamduh. Bima yahmiluhu ala ta'ali ala nas, yang mana hal itu bisa membuat dia menjadi tinggi hati di hadapan orang lain. Wat takabburi wat tarafu, sombong, ya, merasa tinggi alaihim dibanding orang lain. Wa hadha huwa al-ghalib ala aksarin nas. Ini banyak terjadi pada kebanyakan orang. Nah, itu makanya tadi dilarang ya. Dilarang. Dan Nabi sendiri kan pernah berkata, la tutruni kama atroti an-nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kalian puji-puji aku secara berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibnu Maryam alaihi salam. Nah, dulu sampai sekarang Rasul ngingetin, la tutruni kama atrati an-nasara Isa ibnu Maryam. Artinya ini apa? Menunjukkan bahwa Rasul tidak senang dipuji-puji, itu tidak senang. Gitu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Hah? Mana? Ibu-ibu kenapa? Oh, enggak ada. Oh, tadi saya ngomong Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Lupa. Iya. Ya, di online barangkali ada ibu-ibu kan. Jadi anggap saja yang online lah ya. Jadi itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Sebabnya itu gitu. Kenapa dilarang kita memuji-muji orang? Satu, Nabi enggak suka, dan Nabi melarang kita memuji orang di depan wajahnya kecuali dengan tadi. Apa kalimatnya? 3 kalimat tadi ya. Saya kira si fulan itu baik, tapi Allah tentu lebih tahu, dan saya tidak menganggap suci seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsibu fulan kada wa kada wallahu hasibuh wala uzaki 'alallahi ahadan. Itu bahasa Arabnya. Pendek cuma 3. Nah, enteng. Nah, itu ya Bapak-bapak dan adik sekalian. Tapi ada riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Juga dari hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Manakala kita dipuji orang, lalu kita tidak sanggup melempar wajah orang yang memuji kita dengan turab, tidak sanggup kita. Ada alternatif. Alhamdulillah ada alternatif. Ada alternatif. Apa itu? Baca doa. Nah, baca doa. Ini yang kata Ibnu Uyainah, ya. Para ulama salaf itu, para sahabat itu apabila dipuji oleh seseorang, mereka mengucapkan doa. Ada yang hafal nggak doanya? Udah pernah toh kita bahas. Allahumma gfirli mala abima yakulun. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Itu sahih, barakallahu fikum. Itu 3. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Itu doanya. Ya Allah, la tu'akhidni, jangan engkau siksa hamba, jangan engkau azab hamba, bima yakulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Karena tadi, kalau kita nggak berdoa dengan ini, orang muji kita, kita ujub kan, akhirnya kita disiksa tuh, kan ngeri. Maka kita proteksi dengan cara berdoa dengan doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun, ya, waj'alni
khairan mimma yazunnun. Yuk bareng-bareng ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Nah, waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, mimma yazunnun artinya apa? Allahumma la tu'akhidni. Ya Allah, jangan engkau azab hamba, azab aku. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Waghfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ma la ya'lamun. Ya, dari sesuatu yang mereka enggak ngerti. Mereka taunya saya ini baik. Tapi ketika saya sendiri, saya bahkan mungkin lebih rusak dari mereka semua. Kan enggak tahu, ya kan? Nah, maka tadi kalimat yang kedua apa? Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang orang enggak ngerti. Gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Lalu yang terakhir, waj'alni, dan jadikan aku ya Rabb, khairan, lebih baik, mimma, daripada apa yang mereka mimma yazunnun. Nah, itu. Yazunna kata zanna, yazunnu. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Tambahan waj'alni khairan mimma yazunnun itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Digabung boleh. Ya, digabung boleh. Ini. Nah, kemudian itu doanya ya. Mudah-mudahan hafal. Amma idza ya uminatil fitnatu ala syakhsin, adapun jika fitnah itu aman atas seseorang, wa kana tsana'u alaihi yaziduhu tawadu'an, dan pujian atasnya itu justru menambah orang yang kita puji itu tawadu, yaziduhu tawadu'an. Nah, jadi bisa menambah ketawaduannya, wa yahmiluhu ala fi'li mazidin minal khairat, dan akan membawa dia menambah lagi amal-amal kebaikan. Fala ba'sa bidzalik, tidak masalah dengan hal tersebut. Nah, jadi artinya kalau orang yang mau kita puji ini orang aman dia, gak gampang ujub ya, gak apa itu, gak gampang terbawa perasaan, apa namanya istilah Gen Z itu, gak baperan. Nah, gak baperan itu boleh ya, udah teruji lah, itu boleh, aman dari fitnah. Bahkan mungkin setelah apa tadi dipuji, dia mendapat pujian, dia justru tambah semangat gitu, tambah semangat untuk berbuat baik. Nah, dan di antara dasar atau dalil dari masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasul, hadis yang menunjukkan riwayat bahwasanya Nabi SAW itu pernah memuji beberapa orang sahabat langsung di depan wajahnya. Loh, kan Nabi sendiri bilang, waihaka wailak qata'ta unuku sahibik, ketika beliau melewati atau mendengar ada orang yang memuji, qata'ta unuku sahibik, langsung dikomentari oleh Nabi. Nah, jelas ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi Nabi pernah gitu memberikan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kepada Utsman, kepada Ali.
langsung. Nah, apakah ini artinya? Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Apa namanya? Isyaratnya. Ini ada isyarat dari Nabi. Jika orang yang mau kita puji itu aman, kita tahulah track recordnya, dia tak apa namanya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, gitu ya. Track recordnya begitu, dia pokoknya santai aja. Nah, itu nggak masalah. Seperti yang dilakukan Nabi, memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Utsman, memuji Ali dan seterusnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi menutup pembahasan ini dengan mengatakan wa min dzalika ma warada min sana'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di ashabihi. Nah, ala ba'di ashabihi. Siapa yang dimaksud Rasul memberikan pujian kepada atau sanjungan kepada sebagian sahabatnya? Nah, jadi yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka pernah dipuji oleh Nabi di hadapan mereka sendiri. Karena Rasul paham aman gitu. Aman dari fitnah. Jadi itu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Ada sahabat-sahabat yang dipuji oleh Nabi di hadapannya, dan Nabi tadi merasa aman ya. Mereka ketika dipuji, Nabi merasa aman bahwa mereka tidak akan muncul sifat apanya? Ujubnya, kesombongannya, yaitu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain, yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam ini ya. Jadi ada beberapa kesimpulan penting ya dari bab yang kita bahas ini. Apa tadi saya akan ungkapkan dalam bentuk pertanyaan, antum jawab. Apa di antara sifat yang buruk yang akan muncul dari orang yang dipuji? Apa di antaranya? Ujub, apalagi sombong, tinggi hati dan seterusnya. Nah, itu di celah-celah untuk bisa ke sana itu ditutup. Iya, betul. Iya, dan kita al-mutasabbibu ujub gitu ya. Dia merasa ujub itu merasa kagum pada dirinya sendiri kan itu ya. Nah, ya. Kalau keseringan berarti serius itu ya. Ya itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Terus doanya gimana tadi? Kalau kita dipuji oleh orang, bima yakulun, ya. Nah, waj'alni khairan mimma yazunnun. Kata kalau kita baca nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Sekarang baca, setelah ini hafal ya. Wah lupa, nggak pernah dipuji orang. Jadi celah terus. Ya. Jadi itu ya. Tuntunan Nabi SAW. Terakhir, apa tadi kata Nabi, kalau kita terpaksa ya mau nggak mau harus memuji seseorang karena memang dia pantas dipuji. Gimana ucapannya? Sepertinya ada kata sepertinya ya. Sepertinya saya kira itu masukkan
Ya, saya kira. Nah, gitu. Terus apa lagi? Dan saya tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang yang kita puji mendengar seperti itu, gimana tuh? Maksudnya piye? Biar terlalu sih. Sudah muncul. Maka kita jawab, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul begitu, wa in kana la budda madihan falyakul. Tadi dengan doa itu. Jadi itu. Tadi kalimat terakhir apa tadi? Wala uzaki ala Allahi ahad, ya. Saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya, saya kira, biar tidak terlalu malam. Apa? Ya, tapi tadi mengikuti apa yang diucapkan Nabi itu lebih jauh lebih baik. Udah, tinggal kita bilang apa tadi Nabi bilang begitu, ya kita ucapkan itu. Terus kalau kita yang dipuji tadi sahabat Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, atau siapa tadi? Yang Adi bin Arto'ah ya, radhiyallahu anhu. Adi bin Arto'ah radhiyallahu anhu menceritakan satu riwayat bahwa tadi sahabat itu apabila dipuji dan mereka tidak melempar orang yang memuji dengan tanah, dengan debu, maka mereka membaca doa tadi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan, ya semoga bermanfaat. Saya serahkan, kembalikan waktu ke Mas Yoyo. Monggo Mas Yoyo. Kalau ada yang mau tanya ya. Kalau enggak saya tutup dulu. Tadi tengah-tengah udah banyak pertanyaan kayaknya ya. Oke deh. Mencela ada doanya, dicela ada doanya enggak? Kalau dipuji kan ada. Kita dicela gimana? Wah, dasar bego gitu ya. Alhamdulillah. Apa ada ucapannya? Sejauh yang kami tahu, yang diterangkan dalam Al-Quran, ya apa yang diterangkan dalam Al-Quran? Pas kita dicela. Oke, ya. Jadi Bapak-bapak dan Pak Lukito, ya tidak ada sejauh yang kami ketahui. Allah alam, tapi ya, kalau ada orang mencela kita, ada doa khususnya enggak gitu ya. Kalau yang dipuji kan ada, yang dicontohkan oleh sahabat. Ini kalau kita kebalikan, kita bukan dipuji tapi dicela. Alhamdulillah. Malah mengiyakan. Ya. Ya kalau menggunakan teori kias berarti ya boleh gitu. Maksudnya kalau dihina orang gitu ya, dihina orang. Apa ucapannya? Ya wajaja'u sayyi'atin misluha. Keburukan boleh dibalas dengan keburukan. Ada orang bilang, "Wah, dasar kamu bodoh." Kamu juga bodoh. Nah, itu ucapannya. Kamu juga bodoh. Itu namanya wajaza'u sayyi'atun misluha. Tapi tidak, makanya kan, wah dasar bodoh, kamu juga bodoh. Udah, selesai. Bodoh sekali, lebih bodoh itu enggak boleh ya. Enggak. Oh, kamu bilang aku bodoh. Yang bodoh itu kamu bodohnya kuadrat. Ah, itu berlebihan ya. Itu berlebihan. Nah, itu ucapannya. Ya. Kalau doanya secara spesifik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya itu kalau kita. Walaupun memang dicela orang mungkin kan? Nah, mungkin kan. Oke. Nah,
Masih ada yang lain? Cukup jelas ya? Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Sebelum kami kembalikan waktu ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.